PPh 23 adalah pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta selain yang telah dipotong PPh ke-21. Berikut adalah perhitungan dan tarif pajak PPh 23. Penetapan tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% tergantung jenis penghasilannya. Berikut adalah jenis pembagian penetapan tarif PPh 15% dan 2% berdasarkan penghasilan tertentu. Pihak pemotong dapat melakukan pemotongan atas pajak menuju kas negara dengan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Deadline pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah skema pelaporan PPh 23. Deadline pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Silakan simak contoh perhitungan PPh 23 berikut. Pemotongan PPh dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengumpulan pajak, mengawasi kepatuhan pajak penerima penghasilan, dan berkontribusi pada penerimaan negara. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau biasa disebut pajak final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diperoleh oleh wajib pajak, di mana pemotongan bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan. Berikut adalah objek pajak PPh Pasal 4 Ayat kedua. Peraturan PPh Pasal 4 Ayat 2 meliputi 3 sisi yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan. Tarif yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh perhitungan PPh final. PPh final dikenakan atas penghasilan tertentu dengan sifat final, yaitu tidak dapat dihitung kembali dalam pelaporan pajak tahunan. Tarif PPh final dapat beragam tergantung jenis penghasilannya. Apa itu SPT? SPT adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh serta harta dan kewajiban dari wajib pajak. SPT dibagi menjadi SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan badan, SPT massa, dan SPT khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut. SPT tahunan bagi suami istri digolongkan dengan keterangan sebagai berikut. Pengurangan atas penghasilan bruto disesuaikan ke dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut. Cara ngisinya, gimana ya? Yuk simak tutorial pengisian SPT 1770 berikut ini. Prosedur pengisian meliputi penyertaan dokumen penting seperti bukti potong PPh, kartu keluarga, daftar harta dan utang, catatan omset per bulan, serta bukti penyetoran PPh final. Pengisian lampiran 4 meliputi keterangan umum seperti tahun pajak, periode pajak, metode perhitungan pajak, dan identitas wajib pajak. Lanjutkan dengan mengisi data pada bagian A hingga bagian C dengan prosedur dan keterangan sebagai berikut. Berikut adalah prosedur pengisian kewajiban atau utang pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu mengisi daftar susunan anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Pengisian lampiran 3 meliputi prosedur sebagai berikut. Bagian A meliputi penghasilan kena pajak final. Bagian B mencakup penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
serta bagian C meliputi penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Pengisian lampiran 2 mencakup pengisian bagian A yang meliputi pemotongan PPh oleh pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengisian lampiran 1 yaitu mengisi bagian A yang meliputi penghasilan neto dalam negeri bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan, bagian B yang mencakup penghasilan wajib pajak yang menggunakan norma penghasilan neto. Bagian C yang mencakup penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan bagian E yang meliputi penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan kena PPh atau bersifat netral. Pengisian formulir induk diisi dengan menyertakan informasi data diri, usaha, dan status perpajakan. Dilanjutkan dengan mengisi rekapitulasi informasi dari lampiran 1 hingga lampiran 4 dengan rincian sebagai berikut. SPT tahunan pribadi adalah surat pemberitahuan pajak tahunan yang diberikan kepada wajib pajak dengan total pendapatan kotor dan total pajak yang dibayarkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengemukakan perihal hak dan kewajiban suami dan istri, dalam hal ini yaitu meliputi hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan status kewajiban pajaknya. Status kewajiban perpajakan kepala keluarga yaitu status di mana suami dan istri memilih untuk menggabungkan NPWP dan kewajiban pajaknya sehingga hanya suami saja yang membuat laporan SPT tahunan. Status kewajiban perpajakan hidup berpisah yaitu status bagi pasangan suami istri yang telah dinyatakan atau menyatakan bercerai karena alasan tertentu dan memutuskan untuk memisahkan NPWP dan kewajiban perpajakannya. Pisah harta dinyatakan kepada pasangan suami istri yang belum tentu bercerai dan memutuskan untuk memisahkan harta dan aset yang dimiliki secara individu atau masing-masing dan dilaporkan secara mandiri. Memilih terpisah yaitu status yang dinyatakan bagi suami istri yang tidak bercerai, namun memisahkan hak dan kewajiban perpajakannya, di mana dalam situasi ini istri memiliki NPWP-nya sendiri. Silakan simak contoh hak dan kewajiban perpajakan suami istri kepala keluarga sebagai berikut. Berikut adalah contoh status kewajiban perpajakan suami istri yang memilih terpisah. Keempat, status kewajiban perpajakan suami istri memiliki perbedaan yang signifikan dalam prosedur penghitungan dan pelaporan SPT tahunannya. Sekian, terima kasih.